Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih menurut Allah yang Jamal Sion Tenselor. Pagi ini saya menyapa kita dan ucapan syukur atas penyertaan dan pimpinannya. Mari bersama-sama kita mensyukuri pemeliharaan Allah lewat rindu mendengarkan sabdanya untuk disapa, sehingga hidup ini akan bermakna. Kita percaya bahwa oleh firman Allah akan menuntun dan membimbing kita pada jalan kebenaran. Mari Bapak Ibu siapkan waktu kita, tetap pikiran kita, hati kita, dan juga alat yang akan kita gunakan. Mari berdoa. Di saat ini Allah, kami selalu angkat pujian syukur kepadamu, karena pimpinan Roh Kudus kami dimampukan untuk menatap dan menghadap Engkau dalam mata iman kami. Kami rindu disapa oleh sabda Tuhan. Karena itu sabdalah, karena kami semua tersedia mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama Allah kasihi, Artos Roti Surgawi edisi Jumat 10 September 2021. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 8 sampai 32. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan menolong kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, tema kita pada hari ini, pemimpin yang buta. Sifat-sifat lain Injil ini adalah penekanan pada pelayanan pengajaran Yesus, khususnya khotbah di bukit, mengisahkan standar-standar etika yang Yesus tetapkan bagi mereka yang menjadi anggota kerajaan Allah. Sebagai tambahan atas pengajaran ini, ucapan-ucapan Yesus yang penting lainnya dikelompokkan dalam bagian-bagian utama yang diakhiri dengan pengulangan seperti setelah Yesus mengakhiri perkataan ini atau setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu. Nah, beberapa kisah kehidupan dan pelayanan Yesus dalam Matius juga merupakan peristiwa paralel yang dikisahkan dalam Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Nas-nas paralel ini dikenali dengan ringkasan Injil Matius berikut ini. Nas-nas paralel dengan referensi lihatlah merujuk pada halaman-halaman dalam buku ini untuk menemukan ringkasan-ringkasan yang perluas dari catatan-catatan Injil secara khusus. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, pemimpin yang buta itu tema. Mana lebih baik mengatakan ya tetapi tidak melakukannya, atau mengatakan tidak tetapi kemudian melakukannya? Itu yang Tuhan Yesus tanyakan kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Jawaban mereka menjadi dasar untuk Tuhan Yesus menghakimi mereka. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah pemimpin-pemimpin agama yang seperti anak sulung dalam kisah Tuhan Yesus tadi. Mereka lah yang pertama-tama diberikan firman Tuhan, tetapi sayang mereka tidak menindaklanjuti dengan mempercayai lalu melakukan kehendak surga. Akibatnya, mereka tetap tinggal di luar kerajaan Allah. Hal sebaliknya terjadi. Para pemungut cukai dan perempuan sundal adalah seperti anak kedua yang menyesali sikap berdosa mereka dan bertobat ketika Yohanes Pembaptis menegur mereka. Contoh jelas kedua kelompok ini ternyata tidak membuat para pemimpin agama itu menyesali sikap mereka itu dan bertobat. Mengapa para pemimpin agama ini begitu sulit untuk percaya dan bertobat? Pertama, mereka menganggap diri lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Yang perlu bertobat adalah orang berdosa, bukan mereka. Kedua, para pemimpin agama ini dibutakan oleh status mereka. Mereka merasa bahwa sebagai pemimpin agama tidak mungkin mereka ditolak oleh Allah.
status menghalangi mereka untuk bertobat. Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama Allah kasihi, masalah yang sama terjadi kini. Banyak pemimpin juga aktivis rohani yang tidak peka atau buta akan kebutuhan pembaruan hidup dan ketaatan kepada firman. Mereka terlalu yakin dengan status mereka sehingga gagal untuk rendah hati menerima teguran. Akibatnya ganda, mereka sendiri tidak masuk ke kerajaan surga dan menghalang-halangi orang lain untuk masuk atau menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus akan menghakimi mereka kelak, sama seperti Ia menghakimi para pemimpin agama bangsa Yahudi. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama kasihi, pertahankan gengsi, kita akan kehilangan hidup. Lepas gengsi, hidup akan datang. Saya ulangi, pertahankan gengsi, kita akan kehilangan hidup. Lepas gengsi, hidup akan datang. Pilih yang mana? Roh Kudus akan menuntun, membimbing kita untuk memilih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Padamu ya Allah, pada saat ini kembali kami mengangkat pujian syukur. Lewat sabdamu kami diingatkan kembali gengsi kami pada status masing-masing. Baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah masyarakat, di tempat kami kerja. Kadang yang dahulu kami dahulukan adalah gengsi, status kami. Namun lewat sabda Allah pada hari ini kami diingatkan kembali mana yang diutamakan. Melakukan sabda Allah ataukah mempertahankan status kami atau gengsi kami? Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa setia dan patuh kepada sabda Allah dan belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan setiap umat Allah dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, anak cucu dalam pendidikan mereka, dalam studi mereka. Mari Tuhan senantiasa menjaga dan melihara. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, para janda, dan lansia dalam kehidupan mereka, keterbatasan mereka. Allah tetap menjaga mereka. Pula umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing, berkenan Allah memberkati pelayanan yang diberikan mereka sehingga dapat dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang terjadwal kebaktian rumah tangga pada hari ini. Tuhan lengkapi mereka, mempersiapkan mereka, dan juga para pelayan akan mengambil bahagian akan melayani mereka. Semua perangkat yang digunakan, berkenan Tuhan memberkatinya sehingga seluruh pelayan dan juga keluarga terjadwal mempersiapkan diri untuk terlayani pada ibadah keluarga yang terjadwal pada hari ini. Pemerintah, bangsa negara kami selalu kami doakan dari pusat sampai ke daerah, Tuhan tetap memberikan hikmat sehingga bersama-sama kami tetap menjaga dan berusaha untuk memotong rantai pandemi COVID-19 ini, dan kami akan hidup dalam suasana yang baru dengan gaya yang baru. Ini doa kami Allah, pengharapan kami dengarkanlah, karena semua kami alaskan dalam nama Yesus dan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Jumat 10 September 2021 dari Matius 21 ayat yang ke-28-32 dengan tema pemimpin yang buta. Mari jalan hidup kita pada sepanjang hari ini, baik kita di induk, kita di cabang maupun kita di tempat kebaktian, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.